Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syukron Asrori, NIM 21103012111. Baik, di sini saya akan uh, menjelaskan tentang gawat darurat perkotaan pada kondisi keramaian. Hal ini ditujukan untuk tugas mata kuliah keperawatan perkotaan. Ada definisi. Di sini definisi yang pertama tentang gawat darurat. Gawat darurat adalah kondisi kritis yang memerlukan intervensi medis segera. Nah, ketika dalam konteks keramaian, nah terdapat beberapa situasi. Yang pertama ada kecelakaan massal, misalnya terdapat insiden yang melibatkan banyak orang, seperti kecelakaan transportasi atau kerusuhan itu sendiri. Yang kedua ada kondisi medis mendesak seperti serangan jantung, reaksi alergi parah, atau cedera serius yang terjadi di tengah kerumunan ya. Karena di sini konsepnya di keramaian, maka kondisi medis yang mendesak ini terjadi di kerumunan seperti konser dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kepanikan dalam kerumunan, di mana kepanikan dalam kerumunan ini dapat berpengaruh terjadinya gawat darurat pada kondisi keramaian, karena di situasi ini terdapat gerakan tiba-tiba atau kepanikan dan yang dapat menyebabkan terinjak-injak yang berpotensi fatal, seperti ketika ada konser atau ketika di mall ada acara. Nah, ketika itu uh, terdapat kerumunan dan panik, akan mempengaruhi ke yang lainnya sehingga terjadi gawat darurat. Selanjutnya ada faktor penyebab gawat darurat di perkotaan dengan kondisi keramaian dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek yang saling berinteraksi atau berhubungan. Di antaranya ada kecelakaan lalu lintas, meliputi human error dan kondisi jalan. Yang kedua ada kondisi medis, meliputi penyakit mendadak dan overcrowding. Nah, overcrowding di sini ketika terjadi di suatu tempat yang kondisinya ramai atau tidak memadai. Nah, jika terdapat kondisi medis yang serius, maka akan terjadi gawat darurat. Selanjutnya ada bencana, meliputi ada bencana alam, non alam, dan sosial. Bencana alam sudah pasti kita ketahui, ada banjir, longsor, dan sebagainya. Non alam ada kebakaran, sosial seperti ada kerusuhan dan lain sebagainya. Yang ketiga selanjutnya ada faktor psikologis, dan yang terakhir ada kurangnya kesiapsiagaan itu sendiri. Nah, kurangnya kesiapsiagaan ini bisa kita contoh ketika mengadakan konser, ketika panitia kurangnya tenaga medis atau kesiapsiagaan atau kurangnya tempat pelayanan, ketika terjadi kecelakaan atau terjadi kondisi-kondisi medis tertentu di acara konser tersebut, maka akan menjadi gawat darurat. Terlebih lagi jika kasusnya merupakan kondisi medis yang parah. Hal itu membutuhkan penanganan segera dan perlu perlu kerjasama dengan lintas sektor itu sendiri. Selanjutnya ada program inovasi. Nah, program inovasi ini kemungkinan akan dapat diterapkan dalam menangani kegawat daruratan pada keramaian di perkotaan. Yang pertama ada SND atau Sistem Navigasi Darurat. Sistem ini dapat memberikan petunjuk menuju paskes terdekat. Jadi ketika terdapat gawat darurat di suatu wilayah, dengan SND ini dapat menunjukkan mana aja paskes yang terdekat sehingga keselamatan pasien itu dapat terjamin dan juga dapat meminimalkan risiko pada pasien. Ini ada kampanye kesadaran kegawat daruratan. Hal ini sangat penting karena tidak hanya tenaga kesehatan saja yang harus mampu menangani kegawat daruratan, masyarakat umum pun harus mampu
menangani kegawat daruratan dalam hal kecil, contohnya ketika terdapat gawat darurat apa saja atau mana yang harus dihubungi serta tindakan apa saja langkah awal yang harus dilakukan oleh masyarakat awam itu sendiri. Selanjutnya didukung dengan pelatihan dan sosialisasi. Hal ini berkesinambungan dengan poin yang kedua, kampanye kesadaran kegawat daruratan dan juga pelatihan dan sosialisasi. Nah, pelatihan ini seharusnya dirancang khusus atau ditentukan waktu-waktunya siapa saja yang harus melakukan pelatihan. Alangkah lebih baiknya jika seluruh komponen masyarakat melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam hal kegawat daruratan sehingga dapat meminimalkan korban-korban kegawat daruratan atau korban-korban yang tidak selamat karena kegawat daruratan. Karena ketika pelatihan itu terjadi, maka kemungkinan kecil ketidakselamatan pasien gawat darurat itu dapat ditangani. Selanjutnya ada contoh studi kasus. Pada contoh studi kasus ini yaitu pada keramaian konser. Pada tanggal 12 November 2024 terjadi dalam konser musik di Latan Samasiro, Rangkas Bitung. Nah, gedung dengan kapasitas maksimal 500-700 orang diisi oleh sekitar 1.000 penonton. Dengan ratusan lainnya berusaha masuk dari luar. Kondisi di dalam ruangan sangat panas dan pengap karena pendingin ruangan tidak berfungsi, bercampur dengan asap rokok sehingga sirkulasi udara yang buruk. Penonton yang keluar dari gedung bertemu dengan ratusan penonton lain yang memaksa masuk. Jadi yang dari dalam gedung keluar, tapi yang dari luar gedung memaksa masuk untuk ke dalam sehingga terjadilah desak-desakan di pintu keluar. Beberapa orang terjatuh, terhimpit, terinjak, dan kehabisan napas. Nah, dalam konser ini penyelenggara konser Eng Entertainment hanya menyediakan 30 petugas keamanan internal dibantu 3 aparat kepolisian. Jumlah ini tidak sebanding dengan massa yang hadir sehingga petugas kewalahan mengendalikan kerumunan sehingga terjadilah 11 orang meninggal dunia di tempat dan puluhan lainnya pingsan karena hipoksia. Seluruh korban dilarikan ke rumah sakit Haji Damo dan rumah sakit Kartini. Selain korban jiwa, terjadi juga kerusakan fasilitas fisik terjadi pada pintu dan gedung jendela. Nah, dalam kasus ini sehingga diambil diagnosa keperawatan. Yang pertama ada pola nafas tidak efektif dengan kode D0005, intervensi keperawatan, manajemen jalan napas, dan juga pemantauan respirasi. Yang kedua ada risiko cedera dengan kode D0136, intervensi keperawatan, manajemen kesehatan lingkungan, dan pencegahan cedera. Berikutnya ada ansietas dengan intervensi keperawatan, reduksi ansietas, dan terapi relaksasi. Yang terakhir ada nyeri akut dengan kode D0077 yaitu manajemen nyeri dan pemberian analgesik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.